Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas C, akan menjelaskan tentang ibuprofen. Saya Safrinul Arifin di sini sebagai moderator. Kami terdiri dari 5 anak. Yang pertama ada Asyara Embun Pagi dengan NIM 171 sebagai presenter. Yang kedua ada Faras Dwi Lestari dengan NIM 173 sebagai presenter. Yang ketiga Syafrinul Arifin 174 sebagai moderator. Yang keempat Sesa Putri Ramadan dengan NIM 175 sebagai presenter. Yang kelima ada Safina Afra Virial dengan NIM 176. Dengan begini saya serahkan kepada presenter. Yang pertama, sifat fisikokimia ibuprofen. Ibuprofen merupakan golongan obat antiinflamasi non-steroid derivat asam propionat yang mempunyai aktivitas analgetik. Mekanisme ibuprofen adalah menghambat isoenzim siklooksidgenase 1 dan siklooksigenase 2 dengan cara mengganggu perubahan asam arachidonat menjadi prostaglandin. Enzim siklooksigenase berperan dalam memacu pembentukan prostaglandin dan tromboksan asam arachidonat. Sedangkan prostaglandin adalah molekul pembawa pesan pada proses inflamasi atau peradangan. Ibuprofen kurang lebih 2 p-isobutilfenil asam propionat dengan rumus molekul C13H18O2 dan berat molekul 206,28. Rumus bangun ibuprofen seperti pada gambar. Next. Ibuprofen berupa serbuk habur putih, hampir putih berbau khas lemah. Ibuprofen praktis, tidak larut dalam air, sangat mudah larut dalam etanol, metanol, aseton, dan dalam kloroform. Sukar larut dalam etil asetat, larut dalam larutan alkali hidroksida dan karbonat. Senyawa ini mempunyai titik lebur 75-77 derajat Celcius dengan pKa 4,4 banding 5,2 dan log P atau oktanol atau air 4,0. Ibuprofen memiliki indikasi untuk meringankan nyeri ringan sampai sedang seperti nyeri haid, sakit gigi, sakit kepala, dan juga demam. Dosis ibuprofen anak adalah 5-10 mg per kilogram berat badan setiap kali pemberian. Jadi jika berat badan anak 10 kg, bisa memberikannya 50-100 mg ibuprofen. Next. Namun, jika tidak tahu pasti berat badannya, dapat menggunakan takaran berdasarkan usia seperti berikut. Usia 6-11 bulan dengan berat badan 6-7 kg diberikan dosis 50 mg. Usia 12-23 bulan dengan berat badan 8-10 diberikan 75 mg. Usia 2-3 tahun dengan berat badan 11-16 kg diberikan dosis 100 mg. Usia 4-5 tahun dengan berat badan 17-21 kg diberikan dosis 150 mg. Usia 6-8 tahun dengan berat badan 22-27 kg diberikan dosis 200 mg. Usia 9 tahun sampai 10 tahun dengan berat badan 28-30 kg diberikan dosis 250 mg. Dan usia 11 tahun dengan berat badan 33-43 kg diberikan dosis 300 mg. Penyerapan ibuprofen membutuhkan waktu 30-60 menit setelah pemberian untuk bekerja. Setelah itu, obat ini akan bertahan dan bekerja selama 6-8 jam di dalam tubuh. Oleh sebab itu, dapat mengulang dosis seperti di atas hingga 3-4 kali sehari, tetapi tidak boleh lebih. Hubungan sifat fisikokimia dengan kompatibilitas obat dan stabilitas. Kompatibilitas atau biasa disebut dengan ketercampuran obat merupakan hal yang perlu diperhatikan pada proses
resepan terutama pada obat racikan. Obat dikatakan kompatibel apabila setelah pencampuran tidak ada perubahan fisika atau visual maupun perubahan kimia. Campuran obat akan terlihat jernih dan tidak ada perubahan fisik dan kimia yang terjadi. Sifat-sifat fisikokimia dari suatu senyawa obat mencakup massa jenis, kelarutan, titik lebur, titik didih, pH, dan lain-lain dari suatu senyawa. Sifat-sifat fisika ini Ya, karena Sesa mengalami gangguan, bisa presenter selanjutnya buat lanjut. Sifat-sifat fisika ini akan menentukan kemurnian dari suatu zat yang akan dijadikan obat dan akan sangat mempengaruhi cara pembuatan dan cara formulasi sediaan obat, yang pada akhirnya akan mempengaruhi efek pengobatan dari obat serta kestabilan dari sebuah sediaan obat. Jadi, dengan mengukur sifat-sifat fisika di atas, maka murni atau palsunya suatu zat dapat diketahui. Selain itu, berdasarkan sifat-sifat fisika di atas, akan mengiring seorang farmasis dalam memformulasi suatu zat baik yang dapat maupun tidak dapat dibuat menjadi sebuah sediaan, yang akhirnya akan menghasilkan suatu sediaan farmasi yang bermutu dan berefek BPE. Hubungan sifat fisikokimia dengan studi praformulasi dan metode analisis dalam penjaminan mutu sediaan. Metode analisis yang digunakan dalam ibuprofen adalah metode HPLC, atau High Performance Liquid Chromatography, atau KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi. Dalam pembuatan ibuprofen menggunakan metode ini karena secara sifat kimia ibuprofen merupakan bahan yang tergolong senyawa organik karena memiliki rantai karbon. Sampel ibuprofen merupakan sampel yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan, sehingga metode analisis HPLC dapat digunakan. Dalam penelitiannya, membandingkan perbedaan metode analisis menggunakan spektrofotometri, UV, FIS, dan KCKT dalam menentukan kadar asam benzoat dan kafein dalam teh kemasan. Data hasil analisis menunjukkan pemisahan menggunakan KCKT lebih rinci, karena dalam instrumen tersebut terjadi pemisahan tiap-tiap komponen sehingga analisis yang dihasilkan lebih akurat dan terjamin mutu sediaannya. Oleh karena itu, dalam analisis ibuprofen ini menggunakan metode analisis HPLC atau KCKT. Ya, terima kasih untuk presenter-presenter yang telah membawakan topik dengan menarik dan benar. Saya di sini sebagai moderator akan menjelaskan kesimpulannya ya. Di sini kami menyimpulkan bahwa terjadi hubungan fisikokimia ibuprofen dengan kompatibilitas dan stabilitas ibuprofen. Dalam pengkajian kedua, terjadi hubungan fisikokimia dengan studi praformulasi dan metode analisis dengan penjaminan mutu sediaan. Dalam formulasi sediaan, ibuprofen metode analisis yang digunakan adalah HPLC, High Performance Liquid Chromatography, atau KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.